Oke. Nah, hari ini kalau melihat materinya ini kan pengenalan Excel ya. Jadi kalau kalian lihat setelah kemarin sudah Word itu dengan Word kita menggunakan Word itu untuk mengolah kata, jadi untuk membuat naskah ketikan-ketikan yang panjang gitu. Kemudian PowerPoint untuk menyajikan. Jadi kalau kita mau menyajikan dalam bentuk presentasi, maka sebaiknya kita tulis naskah kita di dalam PowerPoint. Dan itu hanya poin-poinnya aja. Jadi jangan sampai kita mau menyajikan dengan PowerPoint tapi naskahnya panjang sama kayak di Word gitu ya. Jadi sebetulnya gunanya PowerPoint itu hanya untuk apa namanya? Guidance gitu ya, supaya kita tidak terlalu jauh gitu dan kita tidak keluar dari jalur saya mau menerangkan apa nih gitu. Jadi sebaiknya misalnya nih kalian menerangkan tentang proposal tugas akhir. Latar belakangnya apa gitu ya. Nah, itu jangan ditulis tapi dibuat poin-poin. Nanti selebihnya dijelaskan dengan apa namanya kalimat gitu ya. Oke, maaf saya mute dulu semuanya ya karena ini saya rekam. Oke. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan Excel. Jadi, Excel itu adalah apa namanya perangkat lunak atau software yang memungkinkan kita untuk mengolah perhitungan gitu. Yang tentu saja datanya bersifat angka atau numerik gitu ya. Jadi bisa diolah, kemudian dibuat grafiknya gitu. Kalau hanya sekedar tabel kan di Word juga kita sudah mempelajari. Kita bisa buat tabel di sana, tapi tabel yang kita buat di Word itu tidak bisa hitung rumusnya gitu ya dengan menggunakan rumus. Nah, Excel itu digunakan untuk kalau kita punya tabel yang panjang, datanya banyak, maka kita harus menghitung angka-angka di sana dengan menggunakan rumus. Oke? Nah, jadi hari ini kita akan membuat dua ini. Ini mengetik, kalau yang ini ada filenya. Oke, saya mulai ya. Jadi, bagaimana cara mengaktifkan Excel seperti memanggil Word. Jadi kita bisa memanggil Excel atau diketik di simbol Windows di apa namanya keyboard kalian yang jendela 4 itu diklik lalu nanti diketikkan aja EXC gitu nanti akan keluar Excel. Nah, lalu nanti biasanya tuh akan keluar apa namanya spreadsheet yang baru seperti ini gitu ya. Jadi di dalam spreadsheet yang kita punya itu isinya sel-sel. Sel ini ada alamatnya nih. Jadi kalau kita pilih salah satu sel maka alamat sel ini akan tertulis di kiri atas di sini. Jadi ini yang aktif gitu ya. E6. Lalu kalau saya dipindah ke sini ke B12 ini juga akan berubah menjadi B12 gitu. Nah, nanti perkaliannya di dalam Excel itu tidak mengalihkan angka, tetapi sebetulnya mengalihkan isian-isian sel yang ada di dalam Excel. Oke, gampangnya kita buat dulu ya. Kita mau buat ini. Jadi yang pertama, judul itu dibuat terakhir. Jadi yang pertama kita buat isiannya dulu. Tapi kalau misalnya kalian lebih senang membuat tabelnya dulu lalu digaris-garis, ya boleh saja, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi ini saya mau membuat isiannya dulu ya. Saya buat di sini nomor, nama, oh nama barang ya. Ini diketikkan di sini nomor lalu enter gitu. Lalu pindahkan ke sini atau langsung panah kanan juga boleh. Kita ketikkan nama barang, lalu di enter. Kemudian kita di kolom D baris 3 kita tuliskan jumlah barang. Nah, ketika kita menulis ini, maka nama barang di sini nggak cukup kan gitu ya. Bagaimana cara melebarkannya? Melebarkannya itu sebetulnya tinggal begini. Jadi diletakkan ini kalau kita sorot kepalanya, ini kan berwarna hijau nih. Kita ambil sisi kanan sampai kursornya berubah menjadi panah bolak-balik dan garis begitu. Lalu di double klik, klik-klik gitu. Nanti dia akan melebar sesuai kebutuhan. Ya, Ini juga sama. Ini kan ada penasaran aku. ya Nek mohon sing LAS boleh biasa wis tahu. boleh di mute dulu semuanya. Ora enak kok. Kemudian bayar.
harga satuan, lalu bayar, lalu ada diskon, kemudian total bayar gitu ya. Nah, kalau sudah begini kita isikan dulu nama barangnya, buku tulis, penggaris, buku gambar. Buku tulis, diketik, enter. Penggaris, ketik, enter. Buku gambar, enter gitu. Kemudian asahan, enter. Stabilo, enter. Lalu yang terakhir sampul mikta. Nah, ini ada tip X, kemudian sampul mikta. Ya, ini nama barangnya. Nah, kalau kemudian kita mau mengisikan nomor, kalau nomor urut itu cukup diketikkan 1, enter, lalu angka betul 2, enter. Nah, berikutnya tinggal di sorot begini di blok, lalu arahkan ke kanan bawah sampai kursornya berubah menjadi plus hitam tipis seperti ini. Kemudian di double klik aja, klik-klik, maka dia akan mengisi baris-baris kosong itu sesuai kebutuhan. Gitu ya. Sekarang kita isikan jumlah barang ya. Jumlah barangnya 50, 25, 50, 35, 15, 10, 100. Oke, ini jumlah barang. Kemudian harga satuan. Harga buku tulis satunya berapa? Ya, 5.000. Kok nggak pakai titik gitu? Kok nggak pakai titik atau koma gitu, Bu? Oh, nggak boleh. Jadi kalau kita menuliskan angka, misalnya nanti kita mau ngeset ini 5.000 gitu ya, itu di formatnya. Tapi ketika kita mengetik nggak boleh ada koma, kecuali bilangan itu desimal, misalnya 2,5. Nah, itu baru kita ketikkan 2,5. Jadi ini 3.000 ya kita ketik begitu biasa. Lalu 7.500, asahan 5.000, stabilo 13, kemudian tip X 25, sampul mika 1.000. Dah, ini soalnya. Lalu bayar nanti pakai rumus. Kalau harga satuannya 5.000, kita beli 50, berarti bayarnya 5.000 kali 50 gitu ya. Nanti penggaris juga sama. Karena penggarisnya beli 25 barang, harga satuannya 3.000 ya berarti nanti membayarnya 3.000 dikalikan 25 gitu ya. Berarti ini pakai rumus. Nah, rumus atau formula di dalam Excel itu dimulai dengan simbol sama dengan. Jadi ini sama dengan. Lalu kita klik 50. Jadi disorot 50 masuk di sini kan bukan angka nih, tapi sel ya D4 gitu. Lalu kali itu bintang. Kemudian arahkan pointer selnya ke 5.000, diklik lagi. Nanti di sini masuk E4. Jadi akan kelihatan nih ini kesorot yang sudah masuk ke hitungan di sini. Sudah, enter. Nah, yang lain kan sama ya. Baris-baris yang lain sama rumusnya. Nah, kita nggak perlu ngetik lagi. Nggak perlu begini. Ini kali ini gitu nggak perlu. Tapi cukup di copy. Jadi ini kita copy. Kita sorot di sel yang akan di copy. Lalu bawa ke kanan bawah sampai berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Kemudian double klik kayak tadi. Ketika membuat ini. Ini saya hapus dulu ya. Ini di double klik. Klik-klik. Maka dia akan apa namanya mengisi sebanyak baris yang sudah terisi di sebelahnya gitu. Oke, ini kita kotai dulu ya. Kita kotai dulu. Jadi dari nomor lalu di blok sampai sini. Nah, garis itu ada di sini. Di menu home ada yang border di sini ya. Kita klik panahnya. Nah, di sini pilihannya banyak. Kita bisa mengisi bawahnya aja, bawah dari bagian yang di blok maksudnya ya. Atau atasnya, atau sebelah kirinya, atau sebelah kanannya, atau semuanya. Kalau ini berarti tebel. Jadi kita lihat kebutuhannya aja. Kalau ini berarti garisnya 2, tapi di bagian bawah. Bagian bawah yang di blok. Nah, kalau ini saya pilih all border dulu.
biar semuanya kotak-kotak seperti ini. Gitu ya. Ini judulnya saya beri warna, saya tebelkan. Nah, kemudian ini nomor kan kelebaran nih. Kita sempitkan. Jadi bawa ke sini sebelah kanan, disempitkan. Kalau ini disaret ya, di drag gitu. Diklik, seret ke kiri gitu ya. Ini tengah. Kemudian ada total di sini. Oke. Nah, kemudian sekarang kita isi diskon. Diskon itu rumusnya adalah diskon ini diberikan sebesar 10% bagi yang pembeliannya itu di atas 30 unit. Jadi kalau dia belinya masih 25, dia nggak dapat diskon. Artinya diskonnya 0. Kemudian kalau 35 diskonnya 10%. 100 ini juga 10% gitu ya. 10% dari siapa? 10% dari yang harusnya dibayarkan. Jadi 10%-nya ini. Maka ini kayak gini nih. Diskonnya 10%-nya 250 itu 25. 10%-nya 75, tapi karena ini barangnya kurang dari 30, maka dia nggak dapat diskon, jadi 0. Nah, untuk rumus yang tidak berlaku keseluruhan, secara keseluruhan ya. Jadi ini berlakunya milih-milih nih. Ada syaratnya gitu ya. Di Excel itu pakai if. Jadi caranya sama dengan lalu if itu kan bahasa Inggrisnya jika ya. Kemudian kurung buka. Jadi selalu rumus fungsi di dalam Excel itu setelah kita menuliskan nama fungsinya lalu harus tanda kurung. Nah, begitu kurung buka kita tulis, si Excel ini akan memberikan contekannya, formatnya seperti apa gitu. Nah, ini contekannya nih. Berikutnya yang harus dituliskan adalah logical test-nya. Logical test-nya ini adalah syaratnya apa gitu. Kalau kita mau mengisi diskon ini kan syaratnya dari jumlah barang kan. Jadi ini kita klik. Nah, jadi syaratnya adalah sel D4 di sini itu jumlahnya harus lebih besar atau sama dengan 30 supaya dia bisa dapat diskon gitu ya. Sudah, lalu titik koma. Tapi hati-hati, kenapa saya titik koma? Karena pada contekan yang dimunculkan oleh Excel di komputer saya, itu pemisah argumennya antara argumen 1, 2, 3, dan seterusnya itu titik koma. Barangkali di komputer kalian beda, karena dia bisa koma, bisa titik koma, bisa juga titik, tergantung format atau setting pada saat menginstall, gitu ya. Apakah milihnya Indonesia atau milih Inggris gitu, atau milih Amerika gitu ya. Maka itu yang membedakan pemisah ribuan di sini, pemisah argumennya. Oke ya, saya lanjut. Jadi begitu saya menuliskan titik koma, maka yang tebel pindah nih di sini. Yang semula kan di sini ya, logical test yang tebel. Lalu titik koma, value if true. Apa yang kita tuliskan di sini, kalau kondisi di sini itu benar. Jadi ternyata di 4 itu isinya memang di atas 30. Nah, rumusnya tulis di sini. 10% tadi kan gitu ya. Dari itu kalinya bintang, dari bayar. Klik dibayar. Nah, jadi 10%-nya F4 gitu. Titik koma. Tapi kan ada kemungkinan jumlah barangnya kurang dari 30 dong. Maka itu akan masuk di sini value if false. Kalau kondisi ini tidak dipenuhi, maka kita tuliskan rumusnya di sini. Kalau kurang dari 30, diskonnya 0 gitu. Tutup. Enter. Gitu. Benar kan? 10%-nya 250 kan 25 ya. Jadi ini kita copy ke bawah. Nah, gitu. Ini nggak punya diskon karena belinya 25. Ini juga nggak dapat diskon karena belinya cuma 5. Ini juga tidak karena belinya hanya 10. Sudah. Nah, berikutnya total bayar. Total bayar itu dihitung dari bayar, kolom bayar dikurangi diskonnya. Kolom bayar dikurangi kolom diskon. Jadi, dan itu berlaku untuk semuanya. Baik itu yang dapat diskon maupun tidak. Jadi rumusnya nggak pakai if, langsung rumus biasa. Sama dengan bayar dikurangi diskon. Enter.
Kopikan ke bawah. Sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita mengatur format ribuannya. Nah, yang mau diformat ribuan kan mulai yang jenis-jenis pembayaran ya, berarti mulai harga satuan, di blok begini, kemudian kasih koma di sini diklik. Nah, gitu. Sudah ada pemisah ribuannya nih. Sudah mulai kelihatan yang ribuan mana, yang satuan mana gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengisikan simbol mata uangnya, tambahkan Rp di sini. Nah, caranya begini. Ini masih di blok, lalu klik kanan, kemudian pilih format cell, kemudian pilih accounting. Kok bukan currency, Bu? Currency itu kan mata uang juga ya. Nah, bedanya currency dengan counting untuk rupiah, kalau currency itu dia mepet di angka. Jadi seperti format dolar. Dolar itu kan tanda dolarnya mepet persis dengan angkanya. Kalau rupiah kan enggak. Kalau rupiah kan agak misah gitu ya. Jadi kita pakainya accounting, lalu desimalnya mau berapa. Tapi ini saya nggak pakai desimal ya. Jadi desimalnya 0 aja. Kemudian simbolnya cari di sini. Nah, dia ada di kumpulan R. Kita ketik aja R. Nanti dia akan, nah mulai R di sini, bawah. Kalau nggak ada cari lagi. R. Nih ya, Indonesia. Nah, nanti sampelnya begini. Contohnya. Ya udah, oke. Nah, gini. Tinggal dilebarkan. Lebarkan. Gitu ya. Sudah selesai. Sekarang kita tambahkan judul nota pembelian toko buku anak pintar Jalan Kaligawe KM4 Semarang. Di atas tabel ini kita perlu 4 baris. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita punya berapa? Oh, ternyata saya hanya punya 2 baris. Berarti kurang 2 baris lagi. Jadi kita blok di sini, paling pinggir, 2 baris. Lalu klik kanan, insert. Maka dia akan turun 2 baris lagi. Ya, sekarang kita tambahkan di sini. Toko buku anak pintar. Jalan Raya Kaligawe. Kurang ya, salah ya. Nah, loh ini kan ada nota pembelian, Bu. Harusnya ini saya salah nih. Daripada dihapus, kita bisa pindah kok. Ini di copy, lalu di cut, potong, turunkan 1 di bawah. Tapi di sini ya. Sorry. Ini pastikan ngekatnya pas ya, cut. Nah, di sini. Ini toko, sorry, nota pembelian. Nah, sekarang bagaimana cara menengahkannya? Ini kita blok selebar tabelnya. Jadi tadi menulisnya tapi harus di kolom B ya, jangan di kolom kosong. Jadi diurutkan dengan tabel kolom paling kiri di sini. Jadi di atasnya nomor. Nah, ini nanti dilebarkan begini. Sorry, di blok begini. Lalu di home di sini ada menu Merge and Center. Kita pilih, kita klik panahnya, lalu pilih Merge Across. Nah, gini. Jadi dia akan melebar sesuai kebutuhan. Sudah. Berikutnya sekarang kita hitung totalnya. Jadi berapa yang harus dibayarkan oleh pembeli ini? Nah, total itu bisa dihitung dengan menu sum. Gitu ya. Tapi di Excel itu ada shortcutnya. Sum itu ada di sini. Di kanan atas biasanya ada simbol-simbol dari apa namanya Excel. Biasanya yang tampil itu sigma begini. Sigma itu auto sum. Kalau misalnya yang tampil di tempat kalian itu bukan simbol ini ya, tapi simbol ini misalnya, sorry, ini ya. Nah,
Udah, langsung diklik aja. Klik, lalu pilih sum. Udah, jadi total yang harus dibayarkan begini nggak? Salah ya, karena belum diblok. Jadi ini sum. Nah, sudah pastikan sudah diblok dulu semuanya, lalu di enter. Jadi 1.150.000 rupiah. Kok beda? Oh, stabilonya 115 ya. Ini saya tambahkan 15. Ada yang beda lagi? Harganya, oh ini 13 ya. Itu diperbaiki dia akan, sorry ini 25. Dia akan memperbaiki secara otomatis semuanya. Oke, 1.330.000, udah bener ya. Nah, oke, ini apa namanya dasar-dasar membuat Excel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kita simpan dengan nama, caranya menyimpan sama kayak menyimpan Word. Ini latihan, ini Excel 1. Tapi nanti kalian menyimpannya Excel 1, lalu NIM ya. Ini Excel 1, 1100100398. Ini punya saya. Gitu. Terus kita buat baru yang kedua di sini. Nah, ini nggak ngetik karena filenya sudah ada. Oh, sorry, ini filenya saya belum. Nah, nanti di sini ada download latih 2 gitu ya. Ini belum saya pasang. Saya ambil dari sini dulu. Nah, nanti setelah kalian download, kalian akan punya seperti ini ya. Kalian buka. Nah, ini yang pertama. Jadi kita nanti akan membuat kartu hasil studi. Nah, ini kita buat garis-garisnya dulu ya. Nah, saya nggak suka kalau kolom A itu terisi. Jadi kita mau sisipkan satu baris kosong. Caranya, klik di kepalanya A ini, diklik begini. Lalu klik kanan, kemudian pilih insert. Jadi dia akan geser satu. Supaya yang A-nya tuh kosong. Oke, sekarang kita buat kotak-kotak dulu. Blok begini sampai sini. Sama kayak tadi, border. Gini ya. Kemudian yang kepalanya ini, oh sorry, ada yang harus kita tambahkan. Ini, kita tambahkan satu baris kosong untuk mengisikan 20%, 15, 30, 35 ya. Bagaimana caranya? Kita sisipkan di antara baris 8 dan 9. Nah, cara meletakkannya di baris 8. Sorry, 9. Klik kanan, insert. Jadi dia turun gitu. Nah, gini ya. Ini judulnya kita kasih warna beda supaya kelihatan. Ya, ini teori 20%. Kemudian tugasnya 15%. TS-nya 30%. 35%. Oke. Ini yang bawah. Saya kasih warna juga. Nah, jumlah SKS ini benar. Kita lebarkan ya, nama mata kuliahnya nggak cukup. Itu. Kemudian untuk yang SKS ini kebesaran kita sempitkan dulu cukup segini.
Tapi ini nggak cukup nih. Nah, nanti untuk NIM, ini fakultasnya kalian ganti ya, sesuaikan dengan fakultas kita. Jadi fakultas bahasa, eh, PBSI ya, fakultas keguruan ya. Jadi kalian ganti. Kemudian NIM sama nama ganti kalian sendiri. Nah, ini supaya NIM-nya muncul, ini dua kolom digabung, lalu klik merge and center. Nah, ini ganti dengan NIM kalian. Kemudian ini karena ini tengah ya, jadinya di tengah. Kalau mau mepet kiri, ya berarti ini dipepetkan. Oke, ini juga diganti. Diganti namanya sendiri ya. Kelasnya B. KHS-nya dia kan harus di tengah-tengah tabel nih. Nah, di blok begini. Ini juga kayak tadi merge, sorry, klik panah, merge across. Oke, kita tengahkan. Ya, gitu ya. Oke, sekarang ini dikecilkan. Jumlah SKS di sini betul, jumlah nilai itu ini kita pindah. Jadi ini boleh di copy di sini. Enggak usah deh. Ini di blok aja. Sini ya. Merge and center. Lalu ini supaya mepet sini. Jadi kanan kan. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Ini nomor 3 baris. Kan harusnya digabung nih. Ini kan begini ya. Ini jadi satu tok gitu ya. Jadi ini di blok begini. Merge and center. Mata kuliah juga merge and center. SKS. Merge and center. Kemudian nilai itu tengah di sini sampai nilai huruf merge and center. Terus yang akhir terus ini sorry. Ini gabungkan, gabungkan, gabungkan. Kalau bobot 3 ya. Merge and center. Ini juga merge and center. Oke, ini kita blok semua. Lalu kita tengahkan yang ini. Jadi dia biar di tengah-tengah. Sudah. Nah, sekarang tinggal kita hitung ya. Nah, caranya begini. Kolom akhir ketemu angka ini itu diisi dengan menggunakan operasi aritmetika penjumlahan dan perkalian. Dari mana? Dari ini. Karena teori itu hanya 20%, jadi rumusnya begini, sama dengan 88 kali 20% plus 90 kali 15%. Ditambah 88 kali 30% plus lagi 84 kali 35% gitu. Nah, ini kan ada tandanya ya, sudah kepakai kan. Udah di enter. Jadi nilainya 86,9 untuk mata kuliah agama. Mata kuliah yang lain kan rumusnya sama kan ya, tinggal kita copy. Kenapa angkanya besar kan gitu ya pertanyaannya. Sekarang coba lihat. Jadi, kalau ini kita klik, itu kan perkalian ini yang kita kan kelihatan tuh yang dikalikan persentase sama angkanya. Ya. Sekarang kalau yang angka yang ini, nah, kok jadi 80 kali 88, 80 kali 90, 80 kali 88. Jadi, dia mengalihkan nilai mata kuliah Pancasila dan agama. Harusnya kan 80 kali 20%. 80 kali 15 gitu ya, 80 kali 30 gitu. Kenapa dia ikut turun? Karena rumus di Excel itu kalau dia diturunkan, dikopikan ke bawah, di sel yang bawah, ini juga geser barisnya gitu. Nah, supaya pada saat perkalian dengan 20%, 15, 30, dan 35 ini nggak pindah, maka sel itu harus dikunci. Jadi caranya begini. 20 ini di mana? E9.
Ini F9, G9, H9. Jadi semua yang baris 9 dikunci. Cara nguncinya bagaimana? Jadi cara nguncinya begini. Ini kita tulis lagi, bukan ditulis lagi deh, tapi di klik, double klik gini boleh, atau pakai F2 juga boleh. Atau begini aja, di atas nih sama aja. Jadi yang bagian 99 gitu ya, E9 nih, kalian letakkan kursornya di antara huruf E dan 9. Klik. Lalu tekan F4. F4 itu tombol di komputer yang bagian atas itu kan ada F1, F2, F3, F4 sampai F12. Nah, itu pilih F4. Jadi nanti efeknya apa? Efeknya akan keluar dolar. Jadi dolar E, dolar 9. Jadi dia dikunci di situ. Walaupun dikopikan ke bawah, nanti rumusnya tetap di situ gitu. Yang F9 juga sama. G9, H9. Nah, gitu ya. Kita copy lagi coba. Nah, gitu. Sekarang kita cek ya. Ini kalau kita buka, jadi perkalian ini sama sini. Baris ini sama. Baris ini sama yang atas gitu ya. Jadi di itu efek efek tanda dolar yaitu mengunci supaya waktu di copy itu dia tidak pindah. Oke ya. Gitu ya. Itu namanya tanda absolut. Oke, nah sekarang ini kok desimalnya beda-beda. Ada yang 2, ada yang 9, ada yang 1, ada yang nggak ada desimalnya gitu ya. Jadi ini kita rapikan pakai 2 desimal semua. Kita blok. Lalu di sebelahnya koma itu kan ada increase desimal dan decrease desimal. Increase itu nambah desimal. Klik aja sekali. Nah, nanti dia akan nambah begini. Gitu. Oke. Sekarang ini saya tengahkan dulu. Sekarang huruf. Nah, huruf itu rumusnya kalau nilai angkanya isinya 86 sampai 100, maka nilai hurufnya A. Kalau 75 sampai 85, maka B. 60 sampai 74, C, dan seterusnya. Nah, jadi ini kan satu rumus tidak berlaku untuk semuanya. Jadi ada ada kondisi gitu ya. Untuk nilai sekian sampai sekian nilainya A untuk gitu kan atau jika gitu. Jadi sama kayak yang diskon tadi. Jadi namanya ini kondisi atau ada pilihan gitu ya. Nah, jadi ini pengisian juga pakai if. If buka kurung jangan lupa logical testnya apa? Logical testnya adalah nilai akhir. Kan kita ngisi ini berdasarkan nilai akhir kan. Jadi nilai akhir diklik I10 untuk A dulu lebih besar sama dengan 86, maka titik koma value if true-nya apa? Kalau I10-nya itu di sini terisi lebih besar dari 86, maka nilainya kan A ya. Nah, kalau mau menuliskan A karena A itu huruf, maka harus diberi petik 2. Ini titik koma lagi. Ini untuk kondisi A sudah selesai. Kita lanjutkan untuk kondisi nilai yang B. B itu antara 75 sampai 85. Jadi kita hanya tuliskan batas bawahnya aja. Minimal 75 itu sudah B. Rumusnya gimana? If lagi, buka kurung, di I10 lagi. Jadi kita masih kerja di I10 nih. Kalau di sini isinya lebih besar sama dengan 75, maka nilai hurufnya adalah B. Nah, sudah. Sebetulnya tuh selanjutnya diulang aja. Ini A sudah, B sudah, sekarang C. Kita cek, lihat. C berapa? C itu mulai 60. Jadi ini if, buka kurung, I10 lebih besar sama dengan 60, mulai 60 dan seterusnya gitu ya. Maka titik koma, nilainya huruf apa? C. Sudah. Ini sudah sampai C. Sekarang D. D itu mulai 45. Jadi if lagi, I10 lebih besar sama dengan 45, maka nilai hurufnya D. Gitu. Kemudian sisanya, ini kan sisa ya, kan nggak ada pilihan lain. Jadi kalau sudah tersisa kan dia nggak boleh, nggak bisa milih.
Jadi nggak usah di jika lagi, sudah pasti yang terakhir itu dia E. Jadi khusus yang E, yang terakhir, pilihan terakhir itu nggak usah pakai if. Tapi kalau mau pakai if boleh. Jadi misalnya kita langsung tulis hurufnya saja E begini boleh. Lalu ditutup. Tutupnya berapa kali, Bu? Tutupnya sebanyak kita membuka. Satu kali if kan membuka satu kurung ya. Karena if-nya ada 4, maka nutupnya juga 4. Nah, gitu. Kita copy ke bawah. Saya tengahkan. Nah, sudah. Tuh, jadi ini kita sudah belajar mengisi, sudah belajar if 2 ya. Ada if tunggal, tadi waktu mengisi diskon, sama if bertingkat sebanyak 5. Kemudian bobot, kolom bobot sini itu diisi berdasarkan nilai huruf. Kalau nilai hurufnya A, bobotnya 4. Kalau B, 3. Kalau C, 2. Nah, ini berarti if lagi. Berdasarkan sini. Yuk, kita coba lagi. Sama dengan if. Buka kurung. Klik di sini logical test-nya. Kalau di dalam sel J10 ini isinya A, nah itu tuh bahasa Excel-nya sama dengan A. Ingat, A itu huruf, jadi pakai petik. Gitu ya. Jika J10 sama dengan A, maka value if true-nya, maka di sini, di bobot ini berapa? 4. Gitu. Sudah selesai satu kondisi nih. Lanjutkan ke kondisi yang B. If lagi. If hurufnya di sini isinya B, gitu ya. Maka kalau B itu nilai angkanya atau bobotnya 3. Dua kondisi sudah. Jadi sebetulnya tuh selanjutnya tinggal diikuti aja rumusnya sama. A sudah, B sudah, sekarang C. Jadi if lagi, buka. J10 lagi sama dengan C. C huruf, jadi harus dipetik. Maka titik koma, C berapa? C itu 2. Oh, sudah 3 kondisi. Ulangi lagi, if karena masih ada D. Kurung buka, J10 sama dengan D. Kalau D nilainya 1. Ini kan cuma sampai E kan? E terakhir nilainya kalau E berapa? 0. If J10 sama dengan E sama dengan 0. Itu boleh. Misalnya dituliskan begini ya. If J10 sama dengan E isinya 0. J1, 2, 3, 4, 5 ya if-nya sekarang. Boleh. Tapi kalau misalnya kita hanya menulis yang E-nya itu sisa kayak yang tadi. Saya gini. Jadi karena E itu pilihan terakhir, jadi nggak usah pakai if gitu ya. Boleh. Ini juga bisa. Berarti if-nya hanya 4, maka tutupnya 4. Nah, sama. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Dah. Oke. Berikutnya, kolom jumlah. Kolom jumlah itu perkalian bobot dengan SKS. Karena ini berlaku tanpa kondisi, artinya rumusnya untuk semua bobot SKS itu sama, maka tinggal sama dengan lalu SKS diklik kali bobot. Ya, masih di baris yang sama ya. Apakah ini 10 dengan 10? Udah, tinggal di copy aja. Ini kalau salah kepencet kalian back aja. Copy. Sudah. Nah, berikutnya jumlah SKS. Sama kayak tadi, jumlah pembayaran, jadi auto sum, diklik. Ini ya, sum, pastikan nyorotnya udah betul, enter. Kemudian jumlah nilai, ini jumlahnya ini, auto sum lagi. Pastikan lihat, oh sudah betul, enter. Maksudnya yang di blok itu sudah betul gitu ya. Ini saya tengahkan. Nah, IP itu rumusnya adalah pembagian antara jumlah nilai dibagi dengan jumlah SKS. Rumus biasa pembagian. Ini sama dengan jumlah nilai diklik, dibagi, bagi itu garis miring,
jumlah SKS. Klik di angka 21. Ya. Jadi di Excel itu mainnya sel ya. Maka yang tampil juga sel. Bentar. Udah, IP-nya 2,95. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini kalian simpan dengan nama Excel 2 name. Nah, nanti kalau sudah dikirim ke sini ya, kirim latihan 2 sama latihan 1. Oke. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Maaf, mudah ya. Ibu, izin Mm-mm. bertanya. Ya, silahkan. Apakah nanti rekamannya dikirimkan, Bu? Mm-mm. Saya pasang di Sinau ya, seperti kayak link Zoom tadi. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ya. Baik, ada lagi? Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa dipahami. Nanti kalau kurang jelas bisa dibuka lagi videonya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tadi? Ibu, maaf. Ya, silahkan. Untuk yang file yang kedua itu Mm-mm. dari awal atau ada file langsung tadi ada Ya, mentahannya? ada mentahnya. Jadi nanti kalian jadi tuh di sini sebentar. Harusnya ada saya, tapi saya lupa belum masang. Nanti saya pasang. Oke, makasih Ibu. Di sini ya, nanti di sini ada download latihan 2, kemudian satu lagi tuh kirim. Jadi di sini nanti ada download latihan 2. Kalian download di situ ya. Nanti ada file mentahnya. Oke, ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, berarti pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Setelah ini kalian bisa langsung nyoba apa namanya supaya bisa langsung apa namanya nggak lupa gitu ya. Tapi kalau belum ada kesempatan ya kalian masih punya banyak waktu. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa apa namanya